Nama saya Julian Daria dengan NIM G1S1250557. Pada pembelajaran kali ini, kami akan membahas mengenai titrasi redoks ionometri, yang dimana titrasi redoks ionometri adalah salah satu metode analisis kimia yang didasarkan pada reaksi oksidasi reduksi redoks dengan menggunakan iodin atau ion iodida sebagai reaksi utama. Untuk itu, saya meminta ChatGPT memberikan saya jurnal mengenai materi tersebut minimal berindeks Q1 dan diterbitkan minimal dalam 5 tahun terakhir. Lalu, saya memilih jurnal. Dari beberapa referensi jurnal tersebut, saya memilih jurnal yang berjudul Oxidation of Drugs During Drugs Product Development Problem and Solution yang diterbitkan oleh MDPI pada tahun 2021. Jurnal ini berada pada kuartil 1 dengan nilai SJR 1,08. Setelah itu, saya meminta ChatGPT menemukan rumusan masalah yang menarik atau rancu dari jurnal tersebut. Dari beberapa rekomendasi rumusan masalah, saya memilih rumusan masalah yaitu bagaimana titrasi redoks ionometri dapat digunakan untuk menentukan kadar peroksida pada eksipien formasi yang berpotensi menyebabkan degradasi oksidatif obat. Dan berikut teks didapatkan rumusan masalah yang sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Hidroperoksida merupakan pengotor jejak yang umum ditemukan pada eksipien seperti polietilen glikol dan popidon, hidroksiskopil selulosa, dan polisorbat. Semua eksipien polimerik ini menggunakan peroksida untuk memulai reaksi polimerasi, yang kemudian meninggalkan jejak peroksida sebagai produk sampingan. Dan jejak peroksida ini sulit dihilangkan sepenuhnya dari produk akhir. Baru-baru ini juga disarankan bahwa masuknya peroksida dapat terjadi setelah sintesis selama proses pengaringan, terutama pada suhu tinggi yang digunakan dalam proses tersebut. Lalu saya meminta ChatGPT untuk menemukan jurnal yang menjadi jawaban atau solusi dari rumusan masalah tersebut yang sudah terindeks Q1 dan minimal terbit dalam 5 tahun terakhir. Dari beberapa jurnal yang direkomendasikan oleh ChatGPT, saya memilih jurnal yang berjudul Analytical Method for Determining the Peroxide Value of Edible Oils, a mini review. Jurnal ini berada pada kuartil 2 dan memiliki nilai SJR sebesar 0,57. Berikut adalah pembahasan dari jurnalnya. Nilai PP umumnya digunakan untuk mengukur konsentrasi HP dan memantau oksidasi lipid selama pemrosesan dan penyimpanan minyak. Pendekatan tradisional dan instrumental dirangkum untuk menentukan nilai PP minyak. Di antara metode-metode ini, titrasi merupakan metode yang mempan untuk penentuan PP karena praktis dan mudah dilakukan. Metode ini telah diadopsi sebagai metode resmi oleh American Oil Chemistry. Dan metode-metode ini didasarkan pada HP yang terdapat dalam minyak yang bereaksi dengan kalium iodida untuk membentuk molekul iodin yang dititrasi menggunakan larutan natrium sulfat. Hidroperoksida merupakan pengotor jejak yang umum ditemukan pada eksipien seperti polietilen glikol. Selanjutnya, terdapat beberapa teknik dalam literatur untuk mengukur kadar jejak peroksida, misalnya hidrogen peroksida, peroksida organik, baik di atmosfer maupun dalam sampel biologis. Titrasi redoks klasik atau titrasi ionometri adalah metode analisis polimerik yang dapat digunakan untuk menentukan nilai peroksida dengan memanfaatkan kemampuan peroksida untuk membebaskan iodin dari kalium iodida dalam kondisi asam. Kemudian, iodin yang terbebaskan dititrasi dengan natrium tiosulfat menggunakan indikator amilum. Metode ionometri sederhana, murah dan banyak digunakan, tetapi dapat mengalami gangguan akibat adanya zat pengoksidasi dan reduksi lain yang terdapat dalam matriks sampel. Meskipun ada keterbatasan tersebut, metode ini tetap menjadi metode yang berharga untuk penentuan rutin peroksida dalam eksipien dan minyak, di mana pemantauan kadar peroksida sangat penting untuk menghindari degradasi oksidatif dari bahan aktif formasi.
kesimpulan dari eh, jurnal tersebut yaitu titrasi redoks ionometri dapat digunakan secara efektif untuk menentukan kadar peroksida pada eksipien formasi karena metode ini memanfaatkan reaksi peroksida dengan kalium iodida yang menghasilkan iodin, lalu dititrasi dengan natrium thiosulfat menggunakan indikator amilum. Keberadaan hidroperoksida dalam eksipien seperti polyethylene glikol, apopidon, dan hidrosis propil, selulosa, dan polisorbat sangat penting dipantau sebab akumulasi peroksida berpotensi memicu degradasi oksidatif bahan aktif farmasi dengan kelebihan berupa kesederhanaan, biaya rendah, dan penerimaan luas sebagai metode resmi, titrasi ionometri tetap menjadi pendekatan yang berharga untuk menjaga stabilitas dan keamanan produk farmasi. Sekian, terima kasih.